Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rahmaudya Putranto. Kali ini kita akan membahas tentang keunikan-keunikan dari YouTube. Nah, kita bahasnya berdasarkan buku dari Om Deddy Corbuzier. Nah, ini yang judulnya adalah YouTuber for Dummies. Untuk membahas tentang buku ini, terutama di bab yang pertama, yaitu tentang keunikan-keunikan dari YouTube. Seperti itu, keunikan-keunikan dari YouTube. Perlu saya jelaskan bahwa ini sebenarnya buku yang sudah cukup lama ada, sudah cukup lama terbit, tapi ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjadi seorang YouTuber gitu. Nah, kenapa saya menyarankan untuk membaca buku ini? Karena buku ini membahas YouTuber itu benar-benar dari dasar. Sehingga ketika teman-teman mau membuat channel YouTube itu bisa memadukan dengan apa yang ada di dalam buku ini. Terbukti, saya alhamdulillah mengembangkan salah satu channel YouTube juga. Teman-teman bisa buka di link yang ada di Facebook ini, itu silahkan diklik. Nanti teman-teman akan tahu, oh sudah berapa subscriber saya. Nah, itu saya benar-benar mencoba untuk fokus membuat channel YouTube dengan panduan dari buku ini, seperti itu. Nah, nanti kita akan membahas buku ini sampai kita ngantuk ya. Nah, tapi untuk awalnya kita buka dari awal. Kita akan membahas tentang fakta-fakta atau keunikan dari YouTube. Nah, ini termuat di bab yang pertama. Ini bukunya cukup bagus, kertasnya art paper ya, jadi meling-meling gitu. Nah, di sini bahasan yang pertama adalah fakta unik tentang YouTube. Nah, fakta unik tentang YouTube yang pertama, nah video pertama YouTube itu diunggah pada tanggal 23 April. Nah, ini oleh co-founder YouTube, namanya adalah Jawed Karim. Nah, di San Diego Zoo. Kemudian perlu teman-teman ketahui juga bahwa tahukah kamu lebih dari 100 jam video, nah itu akumulasi durasi, diupload ke YouTube dalam 1 menit. Jadi dalam 1 menit itu ada video yang panjang durasinya adalah 100 jam. Nah, itu artinya di YouTube baik penonton maupun konten kreatornya sangat ramai. Nah, ini adalah fakta di tahun 2015 dan saya yakin bahwa ketika kita memasuki era pandemi ini, yang upload di YouTube itu mesti semakin banyak. Oleh karenanya, teman-teman, kalau dulu tahun 2015 itu 100 jam dalam waktu 1 menit yang masuk ke YouTube, nah 1 menit sekarang mungkin bisa berlipat-lipat. Jadi ada banyak orang di belahan dunia itu mengupload videonya di YouTube. Kemudian yang kedua, fakta selanjutnya atau fakta yang ketiga, kita bisa menonton seluruh video yang ada di YouTube. Tapi syaratnya kita harus memiliki waktu. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk nonton YouTube tanpa henti agar semua video yang ada di YouTube itu bisa kita tonton dengan tuntas-tuntasnya? Wah, ternyata membutuhkan waktu 2000 tahun. Jadi kalau kalian punya obsesi untuk melihat semua tayangan yang ada di YouTube 1 kali saja, itu maka kalian akan membutuhkan waktu 2000 tahun atau 2 abad. Seperti itu. Ini sekali lagi ini tahun 2015 dan saat ini saya sangat yakin bahwa pasti akan lebih banyak YouTube, banyak video, sehingga apa? Sehingga kita pasti akan membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menonton semuanya. Oleh karenanya, teman-teman, 2000 tahun itu bukan waktu yang singkat bagi kita dan nggak mungkin kita bisa nonton semuanya. Kemudian, ternyata YouTube itu digunakan 1/3 miliar pengguna internet. Sepertiga dari semua orang pengguna internet. Jadi kalau orang yang menggunakan internet itu pasti akan menggunakan YouTube. Dan sekarang saya yakin juga meningkat. Karena apa? Karena kalau kita lihat update berita terbaru bahwa
salah satu mesin pencari yang mampu mengalahkan Google adalah YouTube, walaupun YouTube itu juga miliknya Google seperti itu. Nah, peringkat kedua terbanyak digunakan sebagai mesin pencari itu adalah YouTube. Jadi sekarang ada apa yang namanya tren di mana ketika orang mencari produk itu larinya tidak ke Google, tidak ke mesin pencari Google, tapi langsung ke mesin pencari yang ada di YouTube. Nah, contohnya saja ketika saya mau membeli Boya ini mikrofon Boya BYM Lavalier 104 kalau nggak salah. Nah, itu saya membukanya bukan buka Google lagi, tapi saya langsung buka YouTube. Saya langsung lihat apa namanya tutorialnya seperti apa, seperti itu. Nah, itu ada kecenderungan tren di mana sekarang YouTube itu menjadi mesin pencari terpopuler setelah Google. Nah, itu sebabnya apa? Sebabnya karena orang-orang itu lebih suka mencari segala sesuatunya yang ada di YouTube. Nah, kemudian ada fakta unik selanjutnya. Nah, YouTube itu didirikan oleh 3 orang mantan karyawan PayPal yang melegenda. Nah, dari legenda untuk membuat legenda baru. Nah, teman-teman perlu ketahui, PayPal itu apa? PayPal ya, tulisannya PayPal. Oke, saya nyebutnya PayPal saja. PayPal itu adalah alat pembayaran internasional pertama di dunia digital. Saya mohon maaf, yang pertama itu maksudnya yang pertama saya tahu itu ya. Nah, di situ PayPal itu dulu ketika transfer antar bank antar negara itu sulit sekali dilakukan dan tidak mungkin diintegrasikan dengan dunia maya, maka dulu sudah ada yang namanya PayPal. Nah, PayPal itu bisa digunakan untuk mentransfer uang dari satu negara ke negara lainnya berbasis digital. Walaupun sekarang itu sudah sangat biasa sekali ketika ada yang namanya mata uang digital itu. Nah, di sini ini adalah legenda hidup pembuat PayPal itu. Nah, para legenda pembuat PayPal itu akhirnya membuat YouTube. Kemudian ada fakta juga, YouTube awalnya bukan ditemukan oleh Google, akan tapi Google kemudian membeli saham YouTube senilai 1,65 miliar dolar AS. Nah, hanya dalam waktu 18 bulan setelah YouTube itu diciptakan. Jadi di sini kita bisa lihat ternyata naluri bisnis dari Google itu sangat luar biasa. Bisa mengetahui mana produk atau mana startup yang akan booming seperti itu. Nah, ketika YouTube itu diambil alih oleh Google, maka masa depan YouTube itu akan semakin cerah. Nyuwun sewu ya, saya nggak gimana-gimana bahwa setiap HP Android yang kita beli itu menggunakan operating system yang dikembangkan oleh Google, yaitu Android, dan otomatis apa yang ada di HP panjenengan yang ketika belinya di Singapura, beli di Indonesia atau beli dimanapun, itu pasti di dalamnya sudah otomatis terinstall yang namanya aplikasi YouTube. Nah, sehingga masa depan YouTube kalau dilihat dari aksesibilitasnya sangat luar biasa. Kemudian ada fakta selanjutnya. Di sini fakta menarik yaitu video klip Gangnam Style. Nah, ini yang dinyanyikan oleh rapper asal Korea, Psy. Nah, ini ternyata menjadi video pertama yang menembus 1 miliar penonton. Nah, ini membuat YouTube kewalahan sehingga harus memaksa YouTube untuk mengupgrade YouTube itu agar bisa lebih dinikmati oleh banyak penonton. Nah, jadi ini sejarah juga. Dulu ada Gangnam Style yang gini-gini itu. Nah, itu juga menjadi fakta unik dari YouTube. Walaupun sekarang kalau kita mau lihat 1 miliar viewer, mungkin tidak hanya videonya Gangnam Style ini saja gitu. Karena di Indonesia juga punya banyak YouTuber yang cukup terkenal dengan subscriber yang sangat banyak. Kemudian teman-teman, uniknya lagi YouTube itu bisa menavigasikan YouTube ke 75 lebih bahasa yang digunakan oleh 95% penduduk internet. Nah, jadi YouTube itu sekarang
ada menu yang ada di HP. Ketika teman-teman ini buka YouTube di HP, itu ada layanan subtitle. Jadi ketika konten kreator atau tukang upload video itu di situ ada mengupload CC-nya, captionnya, itu nanti di situ akan bisa kita hasilkan subtitle-nya atau artinya. Jadi biasanya kalau kita kesulitan dalam bahasa, kita bisa mengaktifkan subtitle itu. Nah, di situ kalau yang bahasa Inggris itu akan otomatis tersubtitle di bawahnya. Dan sekarang di HP kita bisa mensubtitlekan yang tadinya bahasa Inggris itu menjadi bahasa Indonesia. Itu bisa teman-teman buktikan dengan cara mengupdate aplikasi YouTube yang ada di HP ke versi yang paling baru. Ini dulu baru kita temukan di versi PC-nya saja, kalau kita membuka di versi websitenya. Kemudian ada fakta selanjutnya. Ternyata YouTube itu juga menyediakan production space atau ruang untuk berproduksi. Nah, letaknya itu ada di Los Angeles, Amerika. Di tempat ini disediakan banyak fasilitas untuk membuat video bagus. Dan kita bisa menggunakan fasilitas ini secara gratis ketika kita sudah memiliki 10.000 subscriber. Wah, 10.000 subscriber itu bukan perkara mudah. Tapi ternyata setelah kita mendapatkan 10.000 subscriber, kita bisa menikmati layanan production space milik YouTube yang ada di Los Angeles ini. Kemudian teman-teman itu juga bisa mengetahui fakta unik selanjutnya, yaitu tentang Susan Wojcicki. Nah, CEO YouTube adalah wanita pertama yang menyewakan garasi rumahnya kepada Larry Page, sehingga mereka bisa membangun Google. Itu faktanya. Oke teman-teman, ini fakta yang pertama, membahas tentang fakta-fakta dari YouTube. Nah, saya akan melanjutkan ke bab yang kedua, membacakan untuk teman-teman sekalian bab yang kedua. Nanti kita akan membahas tentang apa ini namanya? Kita akan membahas tentang mengapa kita harus menggunakan atau harus berkecimpung di dunia YouTube. Oke, itu tapi sementara ini saya akhiri dulu. Kemudian nanti kita akan mulai lagi jeda 5 menit ya. Jeda 5 menit nanti kita akan mulai lagi untuk membahas bab yang kedua. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Nanti teman-teman bisa melihat ulang video live Facebook kita di channel YouTube saya ataupun di halaman profil Facebook. Oke, sementara itu dulu. Jeda 5 menit, saya akan kembali lagi membahas bab yang kedua.